minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Qala ar-rabi'atu annahu ta'ala muridun wa karihun. Betul kan? Ya. Ar-rabi'atu annahu ta'ala muridun wa karihun li'annahu takhsis al-af'ali bi'ijadiha fi waqtin duna akhar la budda lahu min مخصصين وهو الإرادة ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها. فقال أبو الحسين البصري هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجادها. وقال النجار معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه فمعناها إذن سلبيون. لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه. وقال البلخي هي في أفعاله عبارة عن علمه بها وفي أفعال غيره أمره بها. فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي وإن أراد المقيد بالمصلحة فهو كما قال أبو الحسين البصري. وما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفسها. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة أنها صفة زائدة. Nah, ini matlab kedua. Matlab pertama dikatakan bahwa Allah memiliki kehendak dan ketidakkehendakan, memiliki kehendak dan tidak kehendak, yakni memiliki keinginan dan ketidakinginan. Karoha yakni lawannya ingin. Kalau dalam istilah fikih karoha itu apa? Iya, makruh itu apa? Tidak disuka. Tapi yang dimaksudkan di sini tidak ingin. Yani Allah punya keinginan dan tidak keinginan. Mesti disebut tuh tidak keinginan. Jadi biar bahasanya rusak, tapi matlabnya nyampe. Kalau dibilang misalnya Allah punya keinginan dan tidak, nah itu masih memiliki syubhat, keinginan dan tidak. Tapi kalau sudah dimengerti bahwa keinginan dan tidak keinginan, dibilang keinginan dan tidak ada masalah. Sebab kalau dikatakan tidak, itu berarti tidak punya ide. Ini ya saya tanya nih, antum semenit yang lalu kepingin makan daging macan nggak? Bukan, tidak bisa dibilang tidak ingin, tidak terlintas. Nah itu tandanya pasif. Jadi makanya kalau dibilang Allah punya keinginan dan tidak, nah tidak di situ bisa bermakna apa? Pasif. Yang tidak punya ide. Tapi yang dimaksudkan antum sudah bayangin, baru antum tidak ingin. Nah itu kan ketidakinginan itu maksud. Jadi Allah memiliki keinginan dan ketidakinginan. Kalau dibilang keinginan dan tidak, ada mukadimahnya inginnya. Mana enggak? Ingin dan tidak ingin. Tidak. Tidak ingin, iya betul. Tapi kalau keinginan dan tidak, nah, tidak ingin itu bisa bermakna pasif. Tidak punya ide, seperti barusan setengah menit yang lalu antum tidak ingin makan daging macan. Tapi tidak inginnya tersebut bukan aktif, pasif. Ya ini karena tidak tergambar saja. Nah, tapi karih di sini aktif, bukan pasif. Ya ini melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Tidak ingin. Kalau muridun Allah muridun wa adamu murid. Misalnya Allahu muridun, misalnya wa adamuhu.
Irada, wujudu iradatin wa adamuhu. Misalnya wujudnya iradah dan tidak iradah. Nah, tidak iradah itu umum. Bukan mesti aktif, bisa bermakna pasif. Ini karena tidak kebayang. Tapi kalau karih ini, karoha, itu terbayang, diketahui, tapi tidak mau. Jadi bukan muridun wa adamu iradatin, yani iradatun wa adamu iradatin. Karihun itu tidak ingin, dalam artian aktif. Oke, Allah katanya memiliki apa? Iradah dan tidak iradah. Jadi kalau saya mau pakai istilah bahasa lain, suka dan tidak suka, tapi juga tidak benar, tidak adil sama iradahnya itu. Kalau saya kan karih ini artinya tidak suka, bencilah. Makanya makruh yang dibenci Tuhan, tapi nggak sampai ke tingkat haram. Benci. Nah, kalau benci murid, lawannya mesti suka, tapi murid bukan suka. Muridun, yakni apa? Memiliki iradah. Jadi kalau mau dibahasakan dengan indah, Allah Ta'ala berkehendak, dan kalau letter X-nya Allah berkehendak dan membenci. Gitu kalau tidak mau beraturan. Li'anna, kenapa begitu? Li'anna takhsisal af'al bi'ijadiha fi waqtin duna akhar, karena mengkhususkan perbuatan untuk menciptakannya di suatu waktu, tidak di waktu yang lain, itu sudah tentu memerlukan kepada pengkhusus, perlu kepada kekhususan, pengkhususan, mukhassis. Apa muhassisnya? Iradah, kehendak. Jadi mencipta sesuatu di hari Senin, tidak mencipta di hari Ahad atau di hari Selasa, itu sudah tentu harus punya kekhususan daripada penciptaannya itu. Kenapa tidak dicipta di hari Ahad? Kenapa tidak dicipta di Selasa? Kok dicipta di hari Senin? Kok dilakukan sama Tuhan di hari Senin? Itu kenapa? Karena padahal Tuhan kuasa mencipta di hari Ahad, Tuhan kuasa mencipta di hari Selasa, tapi kenapa dicipta di hari Senin? Nah, pasti ada hal lain yang mengkhususkan, yang tidak ada pada hari Ahad, yang tidak ada pada hari Selasa. Apa kekhususan itu? Kehendak. Jadi Allah mencipta manakala menghendaki. Itu dalil pertama. Yani Allah punya kehendak dan ketidakkehendakan. Kenapa memiliki kehendak? Dalil pertamanya apa? Allah mencipta di suatu zaman, tidak mencipta di zaman yang lain. Semua ciptaannya begitu. Kenapa dicipta di hari Senin? Nah, itu karena Allah menghendaki. Jawabannya. Dalil pertama. Dalil kedua, wali annahu ta'ala amara wa naha. Karena Allah menyuruh dan melarang, mewajibkan kita sholat, melarang kita zina. Wahuma yastalziman al-iradata. Dan menyuruh dan melarang ini melazimkan, mengkonsekuensikan apa? Iradah, kehendak. Wal karoha. Karoha di mana? Di haramnya itu. Makanya karoha itu kalau syadid, kalau keras sekali kebenciannya itu haram. Kalau tidak keras, makruh. Kalau difikirkan begitu. Misalnya nahinya Allah, larangan Allah itu bergradasi. Kalau larangannya itu dirasa keras, maka itu haram. Istimbat fikihnya begitu. Kalau dirasa tidak terlalu keras, itu dihukumi makruh. Suruhan juga begitu. Kan ada yang mengatakan perintah itu menunjukkan wajib. Sebenarnya perintah menunjukkan bukan wajib. Perintah menunjukkan inbias, misalnya mengutus, menyuruh pada satu pekerjaan. Tidak ada kewajiban di situ. Tapi misalnya kalau suruhannya itu keras, maka itu wajib. Kalau suruhannya itu tidak keras, maka sunnah. Ala kulli hal, amr wa nahi
melazimi, mengkonsekuini apa? Kesukaan Tuhan, kehendak Tuhan dan kebencian Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki dan membenci. Bid-darurah, secara necessary. Aqulu ittafaqal muslimun ala, insyaallah nanti ada pembahasan nih. Jadi ada ana juga kayaknya dapat ilham lagi. Memang baru dapat ini. Jadi karena tergantung rezekinya antum sama ana juga. Baru dapat, makanya saya serius, saya seger sekali nih hari ini. Dalam artian menunggu sekali dah kedatangan antum. Karena sebelum itu saya ngutak-ngatik sendiri, lalu ada yang menyuruh saya kembali kepada pokok akidah, kepada masalah dasar. Jadi kayak kalau kita membahas usul fikih itu, jadi jangan lupa kepada pokok dasarnya. Dari pokok dasar itu bisa dipecahkan semua masalah. Tapi kalau setiap membahas, misalnya sekarang membahas ta'ala muridun, membahas ta'ala hayyun, tidak ingat kepada pokok dasar, yaitu nilai-nilai dasar itu, prinsip-prinsip dasar istilahnya, itu jangan dilupa. Di situ kuncinya. Makanya di sini ini terjadi berbagai perbedaan. Lah antum lihat ini, Allah dipahami bahwa Allah memiliki kehendak dan kebencian. Kenapa? Karena Allah mencipta di suatu waktu, tidak mencipta tempat lain. Kenapa di tempat lain itu tidak dicipta? Kekhususannya apa? Kekhususannya karena Tuhan tidak menghendaki. Wajar ini, berpikir begini wajar. Nah, tapi untuk kelas misalnya ulama, kelas talabe, artinya talabe sekarang khususnya mulai sadro ke atas misalnya, mungkin sudah waktunya tidak berdalil dengan kejadian yang ada di alam semesta, tapi langsung membahas Tuhannya itu. Jadi burhan siddiqinnya itu dibawa ke mana-mana gitu. Nanti ya ana ceritain. Ini ana oret-oret nih karena baru bikin. Tapi konsepnya sudah ada. Jadi konsep asalnya itu. Tapi kok bisa ke sini? Nah, itu yang saya katakan ilham. Kalau benar. Walhasil kalau salah ya ilham dari setan. Kalau benar ya berarti dari Tuhan. Setannya nyaut, enak semua yang salah dari aku katanya. Dari kau sendiri. Iya, bisa dari aku juga. Kompromi. Aku lu ittafaqa, ini kita terusin dulu. Jadi dalilnya ya. Jadi dalilnya karena Allah mencipta di suatu waktu, tidak mencipta tempat lain. Itu berarti punya kekhususan. Kekhususannya itu bukan waktu itu. Kekhususannya bukan kudrah Allah juga, karena Allah Maha Kuasa. Apa lagi? Kudrah punya. Waktu enggak ada yang mencegah. Siapa yang bisa mencegah Tuhan mencipta hari Ahad? Enggak bisa dicegah-cegah. Maha Kuasa lagi. Ya sudah. Berarti kekhususan penciptaan hari Senin kehendak. Yang kedua, karena dalam syariat ada perintah dan nahi, kewajiban, suruhan Tuhan dan larangan Tuhan. Itu berarti ada kesukaan dan kebencian pada diri Tuhan. Sebagaimana antum ingat bahwa walaupun ini tidak dibahas di sini sampai akhir dia. Jadi iradah itu, keinginan Tuhan itu ada dua macam. Tapi di sini tidak dibahas. Keinginan takwini, keinginan tasyri'i. Keinginan takwini yakni keinginan dalam penciptaan, keinginan tasyri'i, keinginan syariat. Yakni Tuhan punya keinginan dan ketidakkeinginan. Itu pada takwini penciptaan. Tuhan juga punya keinginan dan ketidakkinginan pada syariat. Nah, keinginan dan tidakkinginan pada takwin, pada penciptaan, itu tidak bisa tidak harus terjadi. Jadi kalau Tuhan ingin mencipta Nabi Adam, nggak bisa yang ada yang melarang-larang, mencegah-cegah, nggak bisa, mesti terjadi. Kalau Tuhan tidak ingin mencipta, pasti tidak terjadi. Nah, tapi kalau keinginan tasyri'i itu tidak mesti terjadi. Allah ingin kita mengabdi, bisa aja kita nggak ngabdi. Makanya yang di Quran itu irada Allah yang mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, itu kalau di ilmu kalam atau filsafat, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, itu bermakna tasyri'i. Ini syariat, kehendak yang syariat, keinginan yang syariat. Nah, keinginan yang syariat tidak mesti terjadi. Allah menginginkan kita dicipta, jin dicipta untuk mengabdi, tapi nyatanya banyak yang tidak mengabdi. Tapi kalau di irfan mungkin bermakna lain. Seperti misalnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Oh, enggak salah begitu. Allah telah menentukan bahwa tidaklah kalian menyembah kecuali Tuhan. Nah, ini keinginan tasyri'i. Allah menghendaki tapi secara syariat bahwa kita tidak menyembah kecuali Tuhan. Makanya bisa aja orang tidak menyembah Tuhan karena keinginannya bukan takwini. Tapi kalau di irfan mungkin diartikan takwini, tapi penjabarannya nanti lain kali. Jadi iradah ada dua, iradah takwini mesti terjadi, iradah tasyri'i tidak mesti terjadi. Aqulu ittafaqal muslimun ala wasfihi bil iradah. Semua muslimin berittifaq, secara ittifaq, bersepakat atau secara sepakat. Apa bedanya bersepakat dengan secara sepakat? Belajar bahasa Indonesia ini. Ya, sepakat kan. Hah? Kalau bersepakat itu musyawarah dulu baru bersepakat. Tapi kalau ulama itu tidak pernah musyawarah sama ulama ini, tapi pandangannya sama, itu secara sepakat. Ini dong, tidak bersepakat. Ada sebenarnya berbahasa Indonesia dengan berbagai modal, bahasa Parsi, bahasa Arab, gitu. Jadi berat akhirnya bahasa Indonesianya. Nah, tidak gampang. Kalau makanya menerjemah itu juga jangan asal misalnya terjemah aja, tapi ruhnya harus diterjemah, maksudnya bukan kata-katanya. Kalau ditarik ke dalam bahasa Arab itu gimana? Jadi secara sepakat ittafaqal muslimun. Nah, secara sepakat ini artinya hal yang harus menyentuh. Hal-halnya adalah ulamanya, berarti ulama yang melakukan sesuatu secara bersepakat. Nah, kalau bersepakat ini kata kerja. Kalau ittafaqa secara bahasa Arab itu tidak mesti harus musyawarah. Sekalipun juga dipakai dalam ittafaq, dalam musyawarah. Misalnya teman-teman rapat ittafaqa ala misalnya fulan. Mereka lalu bersepakat. Itu ittafaqa. Tapi ittafaqa ini juga seperti sekarang ittafaqal muslimun. Muslimin secara sepakat, nah, bukan bersepakat. Kalau ittafaqa yang pertama itu bersepakat, tapi kalau ittafaqal muslimun itu secara sepakat. Itu. Kalau satu itu berkumpul musyawarah sepakat. Itu ittafaq. Iya, kebetulan sama. Nah, itu disebut secara sepakat. Jadi ittafaqal muslimun jangan diartikan bersepakat, muslimin bersepakat. Jadi ittafaqal muslimun ini secara sepakat, muslimin mensifati apa? Bahwa Allah itu memiliki sifat iradah. Tapi waqtalafu fi ma'naha. Nah, sekarang kita sudah membuktikan dalam buku ini sudah dibuktikan dengan dua arah, dengan dua dalil bahwa Tuhan mencipta pada satu waktu, tidak mencipta tempat lain di waktu yang lain. Itu berarti ada pengkhususnya tidak lain kecuali iradah. Kemudian Allah melarang dan menyuruh dalam syariat. Itu berarti ada kesukaan dan ketidaksukaan. Itu selesai sudah. Apalagi ditambah ittafaqal muslimun. Jadi muslimin secara sepakat mensifati bahwa Allah itu punya iradah. Nah, waqtalafu fi ma'na, tapi makna iradahnya berbeda-beda. Apa iradah? Faqala Abu Husain Al-Basri, hiya ibaratun an ilmihi ta'ala bima fil fi'li min al-maslahati ad-da'i ila ijadiha. Sebenarnya ini cantik sekali. Apa itu? Abu Husain Al-Basri mengatakan iradah yakni ilmu Allah. Jadi kalau antum ini iradahnya kan lain. Iradahnya antum ini
kehendaknya antum, inginnya dan tidak inginnya antum terserah kepada perasaan antum. Ingin tidak inginnya antum terserah kepada perasaan. Tapi kalau Tuhan tidak punya perasaan, makanya dikembalikan ke ilmu. Jadi sebenarnya cantik sekali ini sudah perhenungan sekian abad orang atau sekian abad manusia. Walaupun secara tidak sopan atau kurang sopan dalam artian bukan menghina ya, kita mungkin karena zaman sudah semakin ke sekarang ini, apalagi di estafeti dengan misalnya Mullah Sadra. Sebenarnya saya tidak ingat pandangan Mullah Sadra di iradah bagaimana, Anda sudah lupa. Tapi garis-garis pokok dasarnya, inti daripada mengenal Tuhan, membahas sifat Tuhan dari zat Tuhan itu kayaknya lebih mantap sekalipun. Mungkin kita tidak bisa memastikan, tapi kayaknya bisalah meraba apa makna daripada iradah. Nah, karena Tuhan dalam penjelasan ini, karena Tuhan tidak punya perasaan, berarti dikembalikan ke ilmu. Cantik ini, bagus pengembaliannya. Hiya ibaratun an ilmihi ta'ala. Jadi bukan perasaan, keinginan, yakni ilmu Tuhan terhadap apa? Terhadap perbuatan yang memiliki kemaslahatan, yang menuntut penciptaan, atau yang melazimi, yang mengkonsekueni penciptaan. Ini dipagari sama dia. Ini cantik kalau antum suka akal-akalan main akal, maksudnya bukan akalan apa, suka main akal. Ini dia mageri supaya nggak diiskan nih. Kenapa ilmu? Karena Tuhan tidak punya perasaan. Sebab kalau perasaan gonjang-ganjing nanti ganti-ganti perasaannya. Nah, berarti mahalul hawadis. Lah perasaan toh. Terus ilmu terhadap sesuatu yang maslahat. Nah, ilmu sesuatu kepada yang maslahat itu masih belum iradah. Bisa aja diiskal. Ilmu kepada yang maslahat belum tentu menunjukkan iradah. Karena itu masih belum menghendaki. Ilmu terhadap yang maslahat seperti antum nih, ilmu terhadap yang maslahat punya, tapi bukan kehendak. Misalnya maslahatnya antum umpamanya belajar rajin, jadi mujtahid. Tapi tidak didukung oleh kehendak antum. Belajar mesti 15 jam sehari, maslahat. Tapi kenyataannya 7 jam umpamanya. Berarti belum kehendak. Nah, diterusin sama dia. Ad-da'i ila ijadihi. Nah, yang menuntut kepada pengadaannya, penciptaannya. Iya, maslahat yang menuntut kepada pengadaannya. Nah, jadi ada warna kehendak di situ. Ilmu terhadap sesuatu yang maslahat, yang mengkonsekueni, yang melazimi, yang berbuntut kepada penciptaan, yang menuntut kepada penciptaan. Nah, itu berarti kehendaknya. Jadi kehendaknya ini sebenarnya ditentukan kepada apa? Ad-da'i ila jadihi ini. Nah, tapi akarnya bukan perasaan. Mana? Ilmu. Jadi cantik sudah ini. Babul Asyar memang cantik. Itu tinggi ini, ilmu tinggi. Asal bisa mengurai. Tapi kalau tidak diurai begitu saja, ya ilmu kalam biasa. Kalau diterjemah saja ini selesai, ilmu kalam biasa. Nah, tapi kalau kita teliti dari mantik misalnya, nah ini kunci-kunci semua ini. Kenapa ke ilmu? Karena tidak punya perasaan. Kalau punya perasaan, mahallul hawadis, menjadi tempat kejadian, perubahan. Nah, perubahan baru, Tuhan qadim. Yang kedua, kepada yang maslahat. Sebab Tuhan Maha Suci, mengetahui yang tidak maslahat, yang buruk kemudian dicipta. Jadi maksudnya ilmu ini pertama membayangkan adanya maslahat dulu. Tapi kemudian maslahat ada dua, maslahat yang tidak dituntut dan ada yang maslahat yang dituntut. Tuntut, iya begitu. Ini yang diciptakan. Nah, makanya ada kehendak. Nah, mungkin juga ini harus dibuat lawannya, karena yang dibahas kan bukan hanya iradah, karaha. Jadi kalau karaha apa? Ilmuhu ta'ala bima fil fi'il minal mafsadah
ad-da'i ila nahyihi. Ya, gitu dong. Harus dianu ini karena bukan hanya iradah. Ini juga kekurangan mungkin kalau boleh. Tapi karena mungkin dianggap jelas ya sudah perlu ditulis. Kali ini buku berbobot, jadi buku bukan dibaca, harus dibelajari dengan guru. Nah, di sini iradah tok. Karohahnya mana? Tidak disebut karena dianggap mudah, tapi harus dibuka oleh seorang yang ngajar. Karohah jadi apa? Jadi ilmuhu ta'ala bima fil fi'li ada minal mafsada itu mafsada ad-da'i ila nahyihi. Itulah ad-da'i ila adami ijadihi. Yang lebih bagus adami ijadihi aja. Yani yang menuntut kepada negasi terhadap penciptaannya. Yani yang menuntut kepada ketidakpenciptaannya. Wa qala an-najjar. Wa qala an-najjar ma'naha annahu ghairu maghlubin wala makruh. Jadi Tuhan kehendaknya yakni apa? Dibilang dia tidak kalah dan tidak dipaksa. Karena memang memusing, makruh yakni dipaksa. Makruh yakni dipaksa. Seperti antum ditodong senjata. Antum sekarang makan kue. Nah, makan kue itu apa? Menghendaki iradah. Tapi ditodong senjata, lalu ditanya harta apa nyawa? Antum memilih apa? Nyawa, harta diambil. Nah, itu dikatakan apa? Dipaksa. Nah, itu ikhtiar, tapi dipaksa. Jadi antum memilih. Jadi harta apa nyawa? Saya memilih nyawa. Sebab kalau nyawa tidak dipilih, harta juga diambil. Yang milih nyawa, harta diambil. Kan memilih berarti saya menimbang dulu, saya baru memilih. Tapi dalam keadaan dipaksa. Nah, Tuhan maknanya berkehendak itu apa? Tidak kalah dan tidak dipaksa. Tidak kalah yakni sama sekali tidak dibunuh, umpamanya tidak kalah dalam perang umpamanya, atau tidak dipaksa. Nah, fa ma'naha idzan salbi. Kalau begitu berarti maknanya makna salbiyah, negasi, makna negasi. Kan antum memaknai sesuatu, kenapa makan? Antum mengatakan apa? Supaya kenyang. Tapi ada kenapa makan? Karena lapar. Ya. Enggak mau lapar. Belum negasi itu. Yang negasi itu gini, kenapa makan? Supaya tidak lapar. Atau supaya tidak lemas. Supaya tidak lemah. Nah, itu negasi. Jadi penjelasan tapi dalam bentuk negasi. Ya, sebenarnya itu tidak lemah itu efek atau konsekuensi dari sehat. Jadi yang benar itu bukan yang benar, yang penjelasan positif adalah kenapa kamu makan? Supaya sehat, supaya kuat. Nah, iya efek, tapi efek positif. Aslinya itu di mana ada makan supaya tidak lemah? Tidak ada. Makan supaya sehat. Nah, kelaziman, konsekuensi sehat apa? Tidak lemah. Gitu. Jadi penjelasan bahwa Tuhan tidak kalah dan tidak dipaksa itu penjelasan salbi, bukan penjelasan negasi, bukan positif. Bukan dalam bentuk proposisi positif. Lakin hadzal qail akhadha lazim syai' fi makani. Jadi ada lazim, ada malzum. Ada yang dikonsekuini, ada konsekuen. Nah, dia mengambil apa? Konsekuensinya ditempatkan kepada yang dikonsekuini. Yang dikonsekuini apa? Tadi itu kekuasaan. Hebat, Tuhan berkehendak karena apa? Ilmu terhadap sesuatu yang maslahat dan menuntut kepada penciptaan. Nah, konsekuensinya kalau begitu apa? Tidak kalah. Nah, dia lalu menjelaskan kehendak Tuhan itu dengan bahasa tidak kalah, tidak dipaksa. Nah, itu berarti konsekuensinya.
untuk menjelaskan yang dikonsekuini. Nah, gitu. Jadi lebih bagus yang dikonsekuini itu yang dijelasin. Ini dalam bentuk positifnya. Kelaziman iradahnya dari maghlub ini. Jadi yang ketika orang kenyang, yang ada orang kenyang apa tidak lapar? Orang kenyang, bukan tidak lapar. Tidak lapar itu konsekuensi daripada kenyang. Yang ada sehat atau tidak sakit? Sehat. Bukan yang ada tidak sakit. Orang tidak sakit kan tiada. Masa, yang ada tiada. Adanya tiadanya. Adanya tiadanya sakit. Tidak ada. Adanya ya sehat itu. Adanya ya kenyang itu. Bukan adanya tiadanya kenyang. Tiadanya lapar. Bukan adanya tiadanya sakit. Adanya kok tiadanya. Adanya ya yang ada kenyang, yang ada sehat. Nah, kelazimannya, konsekuensinya apa? Tiadanya sakit, tiadanya lapar. Nah, oke, ini penjelasan daripada Najjarnya. Sekarang, kenapa Najjar mengatakan Allah tidak kalah? Allah tidak dipaksa. Kehendak Allah, yakni Allah tidak dipaksa, Allah tidak kalah. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Kenapa tidak seperti misalnya Abul Husaini? Karena susahnya. Jadi kalau Tuhan dibilang menghendaki suka dan benci seperti kita, nanti Allah menjadi tempat hawadis, menjadi tempat yang baru, kejadian-kejadian tragedi. Nah, jadi susah menjelaskan itu. Tapi kenyataannya memang mencipta di hari Senin, tidak mencipta di hari Ahad. Sesuatu yang dicipta di Senin tidak dicipta di Ahad, tidak dicipta juga di Selasa. Kenyataannya mengharamkan sesuatu. Kenyataannya dalam Al-Quran membenci. Kenyataannya yuhibbu, menyintai. Bagaimana ini? Akhirnya pusing-pusing. Ya udah, Allah tidak kalah dan tidak dipaksa. Itu artinya iradah. Jadi bukan menghendaki kayak kita. Misalnya menghendaki sesuatu, jalan pergi. Allah ketika menghendaki sesuatu terus serius kepada kehendaknya itu. Bukan seperti itu. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita bilang tidak didikte dan tidak dipaksa. Ini maknanya dari maghlub. Tidak didikte dan tidak dipaksa. Didikte itu kan dipaksa. Nah, kalau makruh itu didikte. Hah? Bahasanya agak aneh gitu. Kalau kenapa? Tidak dikalahkan. Iya, tidak dikalahkan. Tidak aneh. Ya aneh. Siapa yang mau ngalahin Tuhan? Akan tetapi harus dipasang. Karena ini batasan. Tidak boleh ada kekurangan. Jadi penjelasan, limit. Ini dari maghlub ini lebih parah dari ijbor kadang. Iya. Lebih parah dari dikte. Jadi Allah tidak kalah dan tidak didikte. Wa qala al-Balkhi. Itu Najjar. Jadi Balkhi hiya fi af'alihi ibaratun an ilmihi biha. Susahnya kan? Pemecahannya itu bagaimana? Iradah Allah itu kayak apa? Qala al-Balkhi apa? Kehendaknya dalam perbuatan, yakni ilmihi biha. Ilmunya terhadap perbuatan itu. Jadi Allah dia membagi perbuatan ada dua, perbuatan Tuhan dan perbuatan selain Tuhan. Ya, kehendaknya terhadap perbuatan Tuhan, ilmunya terhadap perbuatannya itu. Kehendaknya terhadap perbuatan orang lain, perintahnya terhadap orang lain. Qala al-Balkhi hiya fi af'alihi, yakni dalam perbuatan dirinya sendiri, perbuatan Tuhan. Kehendak Tuhan dalam perbuatan Tuhan apa? Ilmunya terhadap perbuatannya itu. Kalau kehendak Tuhan pada perbuatan yang lain, perintahnya. Dia tidak mau tuh kembali ke Tuhan karena bahaya. Apa kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan ya kalau terhadap perbuatan dirinya, ilmunya. Jadi nggak mau kayak kita ada perasaan, itu bahaya. Hanya dibilang apa? Dibilang ilmu terhadap. Jadi Tuhan mengerti. Kalau nggak ada perbuatan gimana? Nggak dibilang iradah berarti? Nggak dibilang iradah, iya. Kalau nggak ada perbuatan. Iya. Kan banyak hal yang diinginkan Tuhan tapi tidak ada perbuatan. Ada kan? Dia tidak mau kembali ke situ. Karena kalau kembali ke situ, misalnya makanya tidak lengkap. Jadi kalau sekedar ilmu, banyak ilmu yang tidak dipraktekkan. Nah, makanya
ilmu yang yadda'i ila ijadi yang punya Hasan Husain Basri ini paling lengkap. Nah, sedangkan kehendak Tuhan terhadap perbuatan yang lainnya dibilang apa? Dibilang perintah. Nah, udah perintahnya, udah selesai. Jadi di luar Tuhan jadinya. Nah, tapi itu tajallinya bisa juga ya perintah Tuhan udah perbuatan Tuhan jadinya. Fa in aradal ilma, makanya dikomentari. Fa in aradal ilmu mutlaq fa laysa bi iradah kama sayati. Kalau yang dikehendaki ilmu mutlak, yakni yang bukan maslahatin adai ila ijadihi ini ilmu mutlak, maka bukan iradah, itu ilmu Tuhan. Kan dikatakan bahwa kehendak Tuhan terhadap perbuatannya adalah apa? Ilmu terhadap perbuatan itu. Kalau itu ilmu mutlak, maka itu bukan iradah, ilmu. Tapi ilmu terhadap perbuatan itu yang menunjukkan kepada kemaslahatan, kemudian yadda'i yang menuntut kepada perbuatan itu, aplikasi menuntut kepada aplikasi, karena ini ilmu Tuhan bukan penciptaan, menuntut kepada aplikasi. Nah, ini baru iradah.